Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Saatnya kami sampaikan warta berita daerah untuk edisi hari ini, Kamis 1 Agustus 2024. Dari kawasan Pondok Pusaka Bintuan kami ucapkan selamat mengikuti. Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kamis 1 Agustus 2024 pukul 20 waktu Indonesia Barat, Radio Republik Indonesia Bintuhan dengan warta berita daerah dibacakan oleh saya Sirajuddin. Sari berita. Kejaksaan Negeri Kaur tetapkan 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan pasar Impres. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur himbau kepada tenaga kerja untuk hati-hati dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Baik pendengar, inilah berita selengkapnya. Warta berita daerah malam hari ini kami awali dengan warta berita terkait dengan Kejaksaan Negeri Kaur tetapkan 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi pembangunan pasar Impres. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Yan Berlian. Kejaksaan Negeri Kaur telah menetapkan 5 tersangka dalam dugaan kasus korupsi terkait pembangunan pasar Impres Bintuhan Kabupaten Kaur. Kelimanya yang sebelumnya menjadi saksi, kini telah dinaikkan statusnya menjadi tersangka atas dugaan melakukan tindak pidana korupsi terkait proyek konstruksi yang diduga gagal. Kepala Kejaksaan Kaur, Poprizal SH melalui Kasih Intel Andi Febrianda mengungkapkan bahwa kelima tersangka tersebut termasuk AGS selaku Kepala Dinas Koperasi UKM Perindustrian Kabupaten Kaur tahun 2022, selaku pengguna anggaran atau KPA, PND selaku pejabat pembuat komitmen PPK, MLD Direktur CPSYB, serta SDR selaku peminjam perusahaan CPSYB dan THB selaku anggota Pokja. Penyidik tadi telah melakukan pemanggilan terhadap 5 orang saksi, di mana dari hasil pemeriksaan terhadap para saksi tadi berdasarkan 2 alat bukti yang cukup, saksi tersebut sudah kita naikkan statusnya ke menjadi tersangka. Selanjutnya kelima orang tersangka tersebut tadi sebagaimana rekan-rekan media lihat telah kita bawa ke rutan untuk dilakukan penahanan selama 20 hari. Penyidikan terhadap kasus ini telah berlangsung cukup lama, namun penetapan tersangka dilakukan setelah adanya hasil penghitungan kerugian negara oleh ahli konstruksi. Proyek pembangunan pasar Impres ini dilaksanakan pada tahun 2022 dengan anggaran berkisar 2,3 miliar rupiah. Selain ini, proses perhitungan kerugian negara masih berlangsung dengan kemungkinan adanya penambahan tersangka baru. Yan Berlian melaporkan. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur himbau kepada tenaga kerja untuk hati-hati dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Danu Yogyakarta. Dan hak asasi manusia yang mencakup beberapa unsur-unsur seperti tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, dan pemindahan seseorang. TPPO merupakan kasus yang cukup banyak terjadi di Indonesia, khususnya para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri. Untuk itu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kaur melalui Kepala Bidang Tenaga Kerja, Pisman, menghimbau kepada para tenaga kerja di Kabupaten Kaur untuk hati-hati dalam memilih perusahaan penyalur tenaga kerja. Ini saya Pisman, Kabid Tenaga Kerja Kabupaten Kaur. Himbauan kepada masyarakat Kabupaten Kaur khususnya, umumnya kepada Provinsi Bengkulu, supaya kalau mau kerja ke luar negeri, jangan asal sembarang daftar
kecuali ada rekomendasi dari Dinas Tenaga Kerja dan Kabupaten Kaur. Hati-hati, jangan asal pilih perusahaan kecuali yang terdaftar di Kemenaker Republik Indonesia. Isman menambahkan perempuan dan anak-anak paling banyak menjadi korban tindak kejahatan TPPO. Hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah daerah Kabupaten Kaur. Sementara itu, pemberantasan kasus TPPO di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007. Lebih lanjut, Isman menuturkan, Disnaker Trans Kabupaten Kaur selalu berkoordinasi dengan pihak terkait terhadap penyaluran tenaga kerja asal Kabupaten Kaur yang ingin bekerja di luar negeri. Dari Kabupaten Kaur, Danu Yogyarto, RRI Bintuhan, melaporkan. Pendengar, Polres Bengkulu Selatan telah menyelesaikan operasi Patuh Nala tahun 2024 yang digelar dari tanggal 15 Juli hingga 28 Juli lalu. Operasi ini dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia dengan tujuan meningkatkan disiplin berlalu lintas dan kepatuhan terhadap hukum. Operasi Patuh Nala 2024 mencakup penindakan tilang manual dan tilang elektronik yang merupakan sistem digital untuk menegakkan tata tertib lalu lintas. Selain itu, Polres Bengkulu Selatan juga aktif melakukan penyuluhan dan pembinaan kepada masyarakat dan pelajar untuk mencegah terjadinya pelanggaran. Kapolres Bengkulu Selatan AKBP Florentus Situngkir SIK menjelaskan, dalam operasi ini telah dilakukan 272 tilang manual serta 342 tilang ETLE serta 4.257 kali kegiatan penyuluhan dan pembinaan preventif. Selain itu juga dilakukan 485 kali teguran kepada pengendara. Sementara itu, Kasat Lantas Polres Bengkulu Selatan AKP Dendi Putra Sarjana Hukum Master Hukum mengungkapkan bahwa pelanggaran yang paling sering terjadi adalah terkait pengendara sepeda motor. Meskipun telah dilakukan pengawalan intensif, masih banyak ditemukan pelanggaran seperti penggunaan helm yang tidak memadai, melawan arus, pengendara di bawah umur, berboncengan lebih dari satu, dan penggunaan knalpot brong. Selama operasi Patuh Nala tercatat 3 kejadian kecelakaan lalu lintas di 3 lokasi berbeda yang mengakibatkan 3 orang meninggal dunia dan kerugian material mencapai 11 juta rupiah. Dendi menjelaskan bahwa kecelakaan tersebut meliputi penghindaran lubang di Jalan MTH, tabrakan antara motor dan mobil di Desa Bandar Agung, serta motor menabrak pejalan kaki di Desa Malau yang menyebabkan korban meninggal dunia. Dendi juga menegaskan bahwa operasi Patuh Nala juga mengintegrasikan patuh pajak, di mana kendaraan yang terjaring razia dan terbukti mati pajak dikenakan sanksi tegas. Operasi Patuh Nala tahun ini merupakan bagian dari upaya Polres Bengkulu Selatan untuk meningkatkan kesadaran hukum dan keselamatan berlalu lintas di Bengkulu Selatan dengan dukungan dari Samsat setempat untuk memastikan kepatuhan pajak kendaraan bermotor. Dengan demikian, Polres Bengkulu Selatan berkomitmen untuk terus melakukan operasi serupa guna mencegah lalu lintas yang lebih aman tertib bagi seluruh masyarakat. Baik, pendengar, kami lanjutkan berita kami selanjutnya, yaitu terkait dengan calon paskibraka asal Kabupaten Kaur untuk tingkat Provinsi Bengkulu sudah diberangkatkan untuk mengikuti proses karantina. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami, Rohil Minata. Capas Provinsi Bengkulu asal Kabupaten Kaur telah diberangkatkan pada Rabu pagi kemarin untuk mengikuti masa karantina di Kota Bengkulu. 6 orang capas yang dinyatakan lulus hasil seleksi oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila atau BPIPN, 4 orang putri dan 2 orang putra yang merupakan pelajar dari beberapa sekolah SMA di Kabupaten Kaur. Sekretaris Kesbangpol Kaur Leni Supriyati MM mengatakan, pelepasan para capas ini sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh tingkat provinsi pada 31 Juli kemarin. Dalam undangan tersebut, para capas sudah harus masuk karantina pada Rabu sore. Leni menyampaikan pelepasan ini tidak seperti tahun kemarin yang dilepas secara resmi oleh Bupati Kaur. Pada tahun ini hanya dilepas secara biasa oleh pejabat yang ada di Badan Kesbangpol. Itu sesuai dengan undangan dari Provinsi Kesbangpol Provinsi Bengkulu bahwa anak-anak paskibra Provinsi Bengkulu harus masuk karantina sekitar jam 2 tanggal 31. Jadi kita dari Kesbangpol Kabupaten Kaur mengantarkan anak-anak tersebut sekitar kira-kira jam 7 pagi. Jadi jam 2 tuh mereka sudah harus masuk ke Hotel Adepa. Leni berpesan kepada capas perwakilan Kaur untuk menjaga nama baik daerah dan mengikuti setiap proses yang ada.
Dan buatlah bangga nama Kabupaten Kaur, semoga pada proses pengibaran bendera pada HUT RI nanti bisa sukses dilaksanakan. Demikian Rohiminata, RRI Bintuhan melaporkan. Anda sedang mengikuti Warta Berita RRI Bintuhan. Sasaran vaksin polio di Kabupaten Kaur bertambah. Dinas Kesehatan melalui petugas di Puskesmas lakukan jemput bola selama 5 hari ke depan. Selengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Aisyah Dini. Imunisasi nasional polio tahap pertama selama kurang lebih 1 minggu, sasaran pemberian vaksin polio mengalami penambahan. Dari yang berjumlah 10.564 anak bertambah menjadi 12.187 anak. Meski adanya penambahan sasaran, hal tersebut tidak menjadi masalah karena stok vaksin polio di gudang vaksin Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur masih mencukupi. Kabid P2P Dinas Kesehatan Kabupaten Kaur, Sapuan Ilyas, mengatakan untuk capaian vaksinasi polio putaran pertama ini terhitung dari tanggal 23 Juli hingga 29 Juli 2024 sudah mencapai 99,84%. Capaian ini masuk ke dalam 5 besar seprovinsi Bengkulu. Untuk mencapai 100%, dalam 5 hari ke depan, tim yang bertugas di puskesmas-puskesmas akan melakukan jemput bola ke rumah-rumah sasaran yang belum mendapatkan vaksin polio. Kemudian untuk putaran pertama kita 23 sampai tanggal 29 sudah mencapai 9,84%. Alhamdulillah. Memang untuk berapa hari ini kan kita ada syuting selama 5 hari. Artinya kan bagi yang puskesmas belum sampai 100%, mungkin nanti kita jemput bola. Gitu. Penyakit polio ini dapat menyebabkan penderitanya mengalami kelumpuhan permanen. Di berbagai wilayah di Indonesia, penyakit polio ditetapkan sebagai kejadian luar biasa. Maka dari itu, meski di Provinsi Bengkulu tidak ditemukan adanya kasus polio, masyarakat Kabupaten Kaur tetap perlu meningkatkan kesadaran terkait pentingnya pemberian imunisasi polio sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran kasus polio. Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan. Pendengar Warta Berita Daerah malam hari ini bisa Anda ikuti melalui FM 98,8 MHz dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Kami lanjutkan berita selanjutnya, yaitu terkait dengan Balai Besar Taman Nasional Bukit Barisan Selatan atau BBTN BBS, Seksi Pengelolaan Taman Nasional Wilayah 4, SPTN 4 Bintuhan melakukan sosialisasi pengenalan kawasan konservasi TNBBS, sosialisasi perundang-undangan tumbuhan dan satwa yang dilindungi, pembukaan lahan, pembalakan liar, dan pencegahan penanggulangan kebakaran hutan. Sosialisasi ini dilaksanakan pada hari Rabu 31 Juli 2024 bertempat di Balai Desa Muara II, Kecamatan Asal, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu. Sosialisasi ini dihadiri juga oleh personal Babin Kamtibmas dari Polsek Nasal, serta melibatkan lembaga swadaya masyarakat WCS IP Indonesia Program. Kepala SPTN 4 TNBBS Mariska Tarantona mengatakan bahwa Taman Nasional Bukit Barisan Selatan merupakan salah satu situs warisan dunia hutan hujan tropis Sumatera dan harus kita jaga kelestariannya. TNBBS yang terletak di 2 provinsi, yaitu Provinsi Lampung dan Provinsi Bengkulu, terutama di Kabupaten Kaur, memiliki luas 64.711 hektar, serta tidak terlepas dari ancaman dan gangguan seperti pembukaan lahan atau perambahan, penggunaan kawasan bukan sesuai fungsi dan peruntukannya, pembalakan liar atau illegal logging, perburuan liar, serta kebakaran hutan. Untuk itu, menurut Mariska, dia berharap sangat membutuhkan dukungan dan peran serta komitmen bersama antara pengelola kawasan, aparat penegak hukum, serta masyarakat sebagai mitra utama yang diharapkan partisipasinya. Dibutuhkan juga dalam menjaga kelestarian TNBBS. Pendengar, tibalah kita di berita terakhir kita malam hari ini.
yaitu tingkat kesadaran masyarakat Kabupaten Kaur untuk memberikan vaksin rabies kepada hewan peliharaannya masih sangat minim. Selengkapnya akan disampaikan kembali oleh rekan kami Aisyah Dini. Kabupaten Kaur melalui bidang peternakan telah menyalurkan 1.200 dosis vaksin rabies kepada hewan peliharaan milik warga. Pemberian vaksin rabies ini dilakukan secara door to door. Namun dalam pelaksanaannya, Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Rahmat Fajar menyebut antusias masyarakat Kabupaten Kaur untuk memberikan vaksin rabies terhadap hewan peliharaannya masih sangat minim, di mana banyak pemilik hewan peliharaan yang tidak berada di rumah. Padahal pada H-1 pelaksanaan vaksin, pihaknya telah menyurati pemerintah desa untuk memberitahukan akan diadakannya vaksinasi rabies. Mereka belum menganggap ini ya, masyarakatnya belum menganggap penting untuk vaksinasi rabies. Jadi kesadaran masyarakat sangat rendah. Kami datang, anjingnya ada, tapi orangnya nggak ada. Padahal pemberitahuan sudah dilakukan sebelumnya. Seperti itu. Oke. Kalau nggak ada orangnya, kita nggak bisa memberikan vaksin ya Pak ya? Nggak bisa, karena yang mengandalkan tuannya. Artinya anjing seperti anjing atau kucing, dia lebih mengenal dengan tuannya. Sedangkan kami petugas dianggap baru, mereka sama peliharaan mereka sangat berbahaya. Rahmat Fajar menambahkan sangat penting bagi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran mengenai perawatan preventif bagi hewan peliharaannya. Vaksin rabies tidak hanya melindungi kesehatan hewan, tapi juga dapat mengurangi resiko penularan penyakit rabies kepada manusia. Aisyah Dini, RRI Bintuhan melaporkan. Baik, benar demikianlah warta berita daerah malam ini, produksi RRI Bintuhan. Saya Sirajuddin mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. .8 RRI Bintuhan. Di udara, membangun peradaban.